Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman bagian 1. Dajjal, Yajuj dan Majuj. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dirinya berkata, pada suatu siang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Terkadang beliau merunduk, kadang mengangkat sampai kami mengira bahwa Dajjal berada di antara pepohonan kurma. Maka tatkala kami mendatanginya, beliau mengetahuinya. Lalu beliau bertanya, sedang apa kalian? Maka kami jawab, ya Rasulullah, engkau tadi siang menyebutkan Dajjal. Engkau angkat tubuhmu lalu merunduk sampai kami mengira kalau dia ada di antara pepohonan kurma. Beliau bersabda, bukan Dajjal yang saya takutkan atas kalian. Kalau sekiranya ia keluar dan saya berada di antara kalian, maka cukup bagi kalian saya yang akan menghadapinya. Namun jika dirinya keluar sedangkan saya telah tiada, maka setiap orang menjadi pelindung dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung setiap muslim. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda keriting, hidungnya masuk ke dalam, seakan-akan saya melihat dirinya mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Maka barang siapa di antara kalian yang menjumpainya, bacakanlah padanya akhir surat Al-Kahfi. Sesungguhnya ia keluar dari tembusan antara Syam dan Irak, dan ia akan merusak setiap yang dilewatinya. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguhkanlah kalian pada agamanya. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama ia tinggal di muka bumi? 40 hari, jawab beliau. 1 hari yang bagaikan 1 tahun, yang 1 hari bagaikan 1 bulan, dan 1 hari bagaikan 1 pekan. Setelah itu hari-harinya sama seperti hari-hari kalian sekarang ini. Lanjut beliau, kami bertanya kembali, ya Rasulullah, 1 hari yang bagaikan 1 tahun apakah cukup bagi kami untuk sholat hanya 1 hari? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi kira-kiralah waktunya. Ya Rasulullah, seberapa cepat perjalanan dia di muka bumi? Tanya kami. Beliau menjawab selayak mendung yang tertiup angin, dan ia mendatangi sebuah kaum, kemudian mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Lalu mereka pun beriman dan mengabulkan permintaannya. Dirinya lantas memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan dan bumi agar menumbuhkan tanaman. Maka mereka mendapatkan hasil panen yang banyak. Kambing-kambing penuh berisi susu dan memenuhi keinginan mereka. Setelah itu ia mendatangi sebuah kaum, akan tetapi mereka menolak ucapannya, tidak mau beriman kepadanya, sehingga ia pun pergi meninggalkan mereka. Maka negeri tersebut menjadi kering kerontang, tandus, tidak ada harta lagi yang tersisa di tangan mereka. Kemudian ia melewati sebuah reruntuhan, lantas berkata padanya, keluarkanlah harta karunmu. Maka dengan segera keluar harta karun yang sangat banyak, bagaikan buah kurma yang bergelantungan di pohonnya. Selanjutnya ia mengajak seorang pemuda untuk beriman, akan tetapi pemuda tersebut enggan. Maka ia memenggal tubuhnya dengan pedang. Tubuhnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dilempar sejauh mata memandang. Kemudian
ia hidupkan kembali dan didatangkan padanya. Pemuda tersebut datang dengan wajah yang berseri dan tersenyum. Manakala ia dalam keadaan seperti itu, maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Masih Ibnu Maryam Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun di Menara Putih timur kota Damaskus di antara dua kain kuning. Tangannya bergelayut di antara sayap dua malaikat. Apabila menundukkan kepalanya menetes jika beliau mengangkatnya melandai seperti mutiara. Tidak halal bagi seorang kafir yang mendapati aromanya melainkan dirinya pasti mati. Aromanya tercium sejauh mata memandang. Lantas beliau mencari Dajjal sampai akhirnya berjumpa di pintu Lut. Kemudian beliau membunuhnya. Setelah itu Isa Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga mereka dari keganasan Dajjal. Isa datang lalu mengusap wajah-wajah mereka satu persatu, seraya memberi kabar gembira dengan kedudukan yang tinggi di surga kelak. Ketika mereka sedang bercengkrama seperti itu, tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Isa Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku telah membiarkan hamba-hambaku untuk keluar. Mereka adalah kaum yang tidak ada seorang pun yang sanggup menandinginya. Bawalah orang-orang yang ada bersamamu ke bukit At-Tur." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Rombongan pertama di antara mereka melewati sebuah danau Tabariyah. Mereka meminum air yang ada di dalamnya. Kemudian lewatlah kelompok yang belakangan tak kalah mendapati airnya terhabis. Mereka berkata, "Sungguh dulu di sini ada air." Pantas mereka mengepung Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Isa beserta para sahabatnya, sampai kepala sapi pada saat itu lebih baik daripada 100 dinar sekarang ini. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa beserta para sahabatnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor binatang pada kaum tersebut yang sanggup membunuh mereka dengan cepat sehingga mereka semua meninggal dalam sekejap. Kemudian Nabi Isa alaihissalam serta para sahabatnya turun dari gunung tersebut. Maka tidak didapati sejengkal tanah pun, melainkan penuh dengan mayat serta bau busuk yang menyengat. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung yang berleher panjang, membawa mayat dan membuangnya sesuai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang menimpa seluruh negeri, sehingga muka bumi menjadi bersih dan dari bau dan kotoran mereka. Selanjutnya dikatakan pada bumi, "Tumbuhkanlah tanamanmu kembali, limpahkanlah barokahmu." Maka pada hari itu satu kabilah bisa memakan hanya dengan sebiji buah delima. Berteduh dengan dedaunannya, hewan ternak menjadi barokah. Sampai satu perahan susu unta cukup untuk manusia, dan satu perahan susu sapi cukup untuk satu kabilah. Satu perahan susu kambing cukup satu keluarga. Pada saat seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan semilir angin sepoi yang mengalir di bawah ketiak mereka, yang mengambil setiap ruh orang mukmin dan muslim, dan yang tersisa pada saat itu adalah
sejelek-jelek manusia yang berpesta pora dengan khamar, dan pada saat itulah hari kiamat datang atas mereka. Hadis ini syahih dikeluarkan oleh Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad serta selain mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.